masjid setiap hari minimal 5 kali. Ya, ini bagian dari sebuah nikmat yang begitu besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nikmat tersebut akan menjadikan tambahan nikmat lainnya yang telah dibacakan lain syakartum la'azidannakum wa ittaqatum la'azidannakum. Rahimahumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Ustaz Bina Akidah telah hadir dan masih kajiannya tentang akidah sunnah wal jamaah. Tidak berpanjang kalam, Allah kepada saya menyampaikan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhiluna al-jannata wa tunjina minan niran. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh unzila 'alaihi al-Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi asyrafil adyan. Wa ba'du. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah salat subuh di Masjid Baitul Izzah, wabil khusus kepada para tokoh, para ustadz, para ulama, para haji, dan pengurus DKM dan jajarannya semuanya. Tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya dan rasa syukur yang begitu tinggi ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk selalu hadir ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah di masjid kita tercinta ini. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih selalu memberikan istiqamah kepada kita untuk mengikuti kajian, mengikuti ta'lim yang kita yakini sebagai amalan unggulan yang sangat Allah cintai, yang dengannya insyaallah akan kita raih kebaikan-kebaikan. Karena seseorang ketika belajar lalu dia paham tentang agama ini, maka Allah akan bukakan setiap pemahaman kita kepada agama ini akan menjadi wasilah kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Utsman bin Affan, kata beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah berikan kepadanya pemahaman kepada agama ini. Karena memang agama ini harus dipahami, bukan sekedar ikut-ikutan ya. Seperti kita yakini bahwa antara agama dengan ilmu itu dua hal yang tidak terpisahkan, satu kesenyawaan ya, yang tidak terpisahkan bagaikan dua sisi mata uang yang apabila sebelahnya tidak ada, yang lain tidak berlaku. Makanya para ulama mengatakan ad-dinu indana ilmun wal ilmu indana dinun. Bagi orang muslim ini agama ya harus ilmu, harus paham, harus mengerti. Dan ilmu itu sendiri juga harus berdasarkan kepada agama. Alhamdulillah kita akan kaji pada kesempatan ini
kelanjutan dari kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini menjadi yang sangat inti yang akan kita kaji. Karena yang akan kita kaji adalah tentang ibadah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat itu, Allah menciptakan kita, golongan manusia, golongan jin itu tujuannya adalah supaya kita beribadah. Sehingga kita katakan inilah inti. Kenapa Allah menciptakan kita? Ternyata kita supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sejak pertama kali mengutus para nabi, para rasul, para nabi dan para rasul itu tugasnya adalah mengajak kepada umatnya supaya mempertuhankan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Berarti banyak rasul-rasul Nabi Muhammad. Apa? Illa nuhi ilaihi, kecuali setiap rasul itu saya perintahkan, saya wahyukan. Saya wahyukan untuk apa? Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Sungguhnya tiada Tuhan selain Allah, fa'buduni. Katakan la ilaha illa, dikatakan illa nuhi ilana la ilaha illa ana. Jadi setiap rasul suruh mengatakan kepada umatnya bahwa tiada Tuhan selain saya Allah. Fa'buduni. Setelah kita yakin, kita tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, berikutnya adalah fa'buduni, maka kalian beribadahlah kepadaku. Sehingga ibadah ini merupakan inti dari semua risalah yang dibawa oleh setiap nabi. Lalu pertanyaannya, apa itu si ibadah? Kan kita sudah sering dengar dan mungkin setiap saat ibadah, bahkan kalau bisa seluruh hidup kita harus bernilai ibadah karena Allah ciptakan kita untuk beribadah. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bukan berarti kalau itu memang Allah butuh kepada ibadah, bukan. Tetapi memang itu menjadi kebutuhan kita. Makanya kata Allah, in takfuru antum wa man fil ardi jami'ah. Kalau kalian semua kufur, enggak ada yang percaya saya sebagai Tuhan, enggak ada yang mau beribadah kepada aku, kata Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Kita puji atau tidak, Allah maha terpuji. Kita ibadahi atau tidak, Allah maha agung, maha mulia, enggak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Lalu apa itu ibadah? Di sini disebutkan pengertian secara bahasa dulu. Al-ibadatu fil lughah at-tadlil atau at-tadallul, itu merendahkan. Diambil dari bahasa Arab tariqun mu'abbad. Tariqun artinya jalan, mu'abbad yang sudah ditundukkan. Jadi kalau kita menjelajah gunung atau kita masuk ke tempat yang belum pernah diinjak orang, itu enggak ada bekas-bekasnya. Berarti belum pernah dilewati. Tapi kalau sudah setiap hari kita jadikan jalan ada, maka itu menjadi tariqun mu'abbad. Jalan sudah kita injak-injak, sudah kita tundukkan. Membuka hutan kita lewat ke tempat itu namanya sudah mu'abbad. Atau ada istilah lain adalah ba'irun mu'abbad. Ba'ir itu onta, mu'abbad yang sudah jinak. Jadi sudah bisa ditundukkan. Makanya sebetulnya disinilah diambil dari kata-kata ibadah, ada kata-kata al-abdu. Al-abdu artinya hamba. Kenapa? Ya karena seorang hamba ini ya sangat tunduk kepada tuannya. Makanya disebutkan apa? Di annal abda dalilun li maulahu,
karena seorang hamba ini tunduk kepada hambanya. Atau ada yang mengartikan dengan bahasa yang secara kaidah ya. Ini masdar dari kata-kata abada ya'budu. Secara kaidah bahasa kalau kita belajar nahwu shorof itu, maka kita akan dapatkan bahwa ibadah itu dari kata-kata abada ya'budu, yang artinya beribadah. Nah, nanti perbuatannya namanya ibadah, orangnya namanya abid. Abid itu orang yang beribadah. Maka kita semua adalah memang Allah ciptakan untuk beribadah, makanya kita disebut dengan hamba, abdul. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun beliau menamakan diri sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdi. Jadi Nabi Muhammad sendiri pun sebagai nabi itu harus kita yakini beliau juga sebagai hamba. Supaya apa? Supaya kita tidak berlebihan menempatkan Nabi Muhammad dengan posisi sebagai Tuhan ya, seperti yang terjadi di agama lain ya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ada seorang hamba yang berlebihan, ada seorang sahabat yang berlebihan mengagungkan beliau, kemudian beliau mengatakan, la tatruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian itu berlebihan mengagungkan aku sebagaimana dulu orang Bani Israel itu, orang-orang Nasrani memuliakan Nabi Isa berlebihan sampai menempatkannya sebagai Tuhan. Faqulu inni Abdullah. Panggil saya ini adalah hamba Allah. Makanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Jadi Nabi Muhammad sendiri pun tidak lepas dari sifat kehambaannya. Kita lanjutkan, wal ibadatu al khudu'u wa tadhallulu wal istikanatu wa hiya qaraibu fil ma'ani. Jadi kata-kata ibadah ini mirip-mirip, ada 3 kata yang disebutkan di al khudu'. Al khudu' artinya tunduk. Wa tadhallul dan merendah, wal istikanah dan merasa tenang ya, tentram. Ini mirip-mirip kata-kata yang bisa diartikan ya identik dengan arti ibadah, sinonim dengan kata-kata ibadah. Nah, di sini disebutkan wal ibadatu naw'un minal khudu' la yastahiquhu illa al-mun'im bi a'la ajnasin ni'am kal hayat was-sam'i wal basar. Di sini disebutkan bahwa ibadah ini memang jenis ketundukan, jenis kepatuhan yang khusus. Jadi tidak semua bentuk tunduk patuh kemudian bisa diartikan ibadah dalam artian yang dimaksud dalam hal ini. Tapi di sini adalah ibadah yang khusus, yang itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan puncaknya kenikmatan, nikmat yang betul-betul tinggi seperti nikmat pemahaman, akal ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk beribadah, kepada jin untuk beribadah, karena jin dan manusia itu dilebihkan dari makhluk-makhluk yang lain ya. Diberikan pemahaman, pendengaran, penglihatan yang dengannya kemudian dia bisa paham. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah melahirkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah ciptakan apa? Pendengaran, penglihatan dan hati, akal pikiran. Yang itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Makanya makhluk yang lain tidak dituntut untuk beribadah. Sejenis yang tidak punya akal kayak hewan, binatang, kemudian makhluk-makhluk yang lainnya itu tidak diwajibkan untuk beribadah. Walaupun mereka disebutkan apa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua itu bertasbih. Mereka semua adalah beribadah kepada Allah, tapi secara taklif beban syariat itu mereka tidak diwajibkan. Di sini kita
artikan tadi kalau secara bahasa ya mungkin gambarnya sudah tergambar ya bentuk ketundukan. Ada yang mengartikan ibadah itu adalah ismun, bukan apa namanya, ismun yajma'u kamalal mahabbati wat tadhalluli wal khudu'i. Jadi nama yang menghimpun antara kesempurnaan cinta, kesempurnaan ketundukan, kepatuhan ya. Jadi ini istilah-istilah yang mungkin banyak kita dapatkan dalam literasi, banyak yang kita baca. Ada satu pengertian yang sangat mencakup, ini disebutkan oleh para ulama, inilah yang paling mencakup pengertian ibadah. Walaupun di sana banyak istilah-istilah lain, ini istilah ini diambil dari beberapa kitab ya, baik itu yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian oleh ulama yang lain yang dilanjutkan seperti ada Ibnu Qayyim, itu juga mengikuti pengertian ini. Kemudian kata Syekh Utsaimin juga ini sebagai hal yang paling mencakup dari istilah-istilah yang lain ya. Kita tidak menyebutkan siapa dari mana ya. Kalau yang namanya ilmu kita anggap mana yang paling tepat, yang paling baik ya. Kata beliau disebutkan di sini, hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ini dianggap pengertian ibadah yang paling cakupannya paling luas. Kenapa? Karena di sini disebutkan ismun, yaitu sebuah nama, sebuah istilah, jami'un yang menghimpun, likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, kepada setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi luas banget. Jadi sebuah nama yang untuk menyebutkan apa saja yang Allah cintai, Allah ridhoi, minal aqwal, baik itu berupa perkataan-perkataan yang diucapkan dengan lisan, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, al-zahirah, yang bisa kita lihat, yang nyata, wal batinah, dan yang tidak bisa kita lihat. Jadi makanya di sini mencakup apa yang lahir dan yang batin. Nah, ini dianggap satu definisi, walaupun banyak kita akan dapatkan di kitab-kitab lain, tanpa mengurangi dan tanpa bertentangan ya. Biasanya kalau antara satu pengertian dengan pengertian lain, para ulama itu justru saling melengkapi. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, itu disebut dalam perbedaan itu ada dua macam. Para ulama menyebutkan ada ikhtilafun tadad, ada perbedaan yang bertentangan yang tidak bisa dikompromi, tapi ada ikhtilafun tanawwu'. Tanawwu' itu hanya variasi saja. Dan biasanya antara satu perbedaan dengan perbedaan yang lain, kalau yang sifatnya tanawwu' itu justru saling menyempurnakan. Jadi kita di sini tidak menyebutkan pengertian yang banyak, tapi kita ambil satu pengertian yang dianggap paling ashmal, paling ajma', paling mencakup dan paling menghimpun pengertian-pengertian yang lain. Apa tadi? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al al batinah atau al-zahirah wal batinah. Jadi sebuah istilah apa saja yang di situ mencakup semua yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik perkataan, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Kita akan lanjutkan. Maka di sini disebutkan bahwa ibadah itu mencakup, ada yang ibadah dibagi, ada yang ibadah mahdhah. Mahdhah itu dari kata-kata mahad yang artinya murni. Ya memang murni itu maksudnya dari sononya memang sudah disebut sebagai bentuk ibadah. Seperti apa? Salat, ya memang sudah kita sebut. Apalagi puasa. Pokoknya disebutkan ini sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada lain kecuali memang ditujukan untuk ibadah, ada dasar dalilnya. Ada yang sifatnya ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu
bisa dia bernilai ibadah, bisa tidak. Tapi kalau yang mahdhah ini pasti untuk ibadah, pokoknya seperti baca Quran, otomatis kalau orang baca Quran itu udah otomatis ibadah. Puasa berarti itu ibadah, berarti itu mahdhah. Apalagi sholat, nah itu mahdhah. Tapi kalau yang umpamanya olahraga itu bisa mahdhah, itu bisa ibadah, bisa tidak. Kata orang olahraga niatnya adalah supaya badan sehat, ya kan? Kemudian dengan cara yang benar, nah itu bernilai ibadah. Makan itu bisa bernilai ibadah, bisa tidak. Karena itu termasuk ghairu mahdhah. Makanya di sini disebutkan ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Sekarang kita baca apa yang dimaksud mahdhah. Wa hiya al-a'mal wal aqwal allati hiya ibadatun min asli masyru'iyyatiha. Yaitu perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang memang ibadah dari asal disyariatkannya. Dan itu disebutkan di dalam ayat-ayat, ada dalilnya ya. Ada penjelasannya secara khusus baik ayat maupun hadis. Wa yadullu fi ibadati wa yadkhulu fi ibadatil mahdhah. Di sini disebutkan termasuk ada ibadah mahdhah itu masuk di sini ada 4. Kayak kuliah kita jadinya ya. Apa saja yang termasuk ibadah mahdhah masuk di dalamnya adalah al-ibadatul qalbiyah. Ibadah-ibadah hati. Ibadah-ibadah hati. Jadi hatinya yang melakukan ibadah itu seperti apa? Seperti beriman, meyakini adanya Allah, malaikat, kitab. Termasuk rukun-rukun iman itu semua adalah ibadah hati. Dan ibadah hati itu posisinya lebih tinggi daripada ibadah badan. Makanya kalau Islam itu secara umum gambarannya itu terdiri dari 3 unsur. Unsur Islam yang dilakukan oleh hal-hal yang sifatnya lahir. Kemudian unsur iman yang dilakukan oleh hal-hal yang bersifat batin atau hati. Kemudian ihsan, itu memadukan dua-duanya. Ketika malaikat Jibril datang lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu Islam? Diterangkan, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan sampai selesai. Tanya lagi apa itu iman? Terangkan iman adalah ya, dalam hadis arba'in itu. Kemudian tanya lagi al-ihsan. Apa itu ihsan? Kata beliau, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Terus setelah itu orang yang bertanya itu Jibril, yang waktu itu para sahabat enggak ada yang tahu, pergi, hilang. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, tahukah siapa tadi? Kata mereka para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Oh, kami tidak tahu. Kata beliau, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi agama itu sebetulnya globalnya itu secara garis besar itu terdiri dari 3. Islam yang dilakukan dengan ibadah yang sifatnya badan, lahir. Iman yang dilakukan oleh hati. Kemudian ihsan, memadukan 2 sisi ini. Orang beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan keyakinan bahwa Allah melihatnya. Kalaupun dia nggak melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat dia. Maka itu disebut dengan ihsan. Puncaknya, jadi tingkatannya lebih tinggi ya. Maka di sini disebutkan ibadah hati itu ibadah batin yang lebih tinggi derajatnya daripada ibadah badan. Seperti apa di sini disebutkan i'tiqadu annahu la ilaha illallah. Berkeyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa annahu la ahada yastahiqul ibadah, tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi, dan beriman dengan nama-nama Allah dan seterusnya rukun iman. Termasuk juga al-ikhlas. Ikhlas itu adalah ibadah hati. Jadi ikhlas ini nggak dilakukan dengan kata-kata ya. Nah, makanya orang kalau untuk menandai ikhlas atau tidak ya sebetulnya ya susah juga ya kan.
wa mahabbatullah, cinta kepada Allah, warraja li thawabihi, berharap kepada pahala dari Allah, wal khaufu min iqabihi, takut kepada azab Allah, wa tawakkal, dan bergantung kepada Allah, was sabar, dan sabar. Ini semua adalah amal-amal batin. Bahkan kalau kita membaca hadis yang menjelaskan tentang kelak akan ada 7 orang atau 7 golongan yang akan Allah berikan naungan yang spesial di saat nggak ada naungan kecuali dari Allah. Itu ada 7 golongan. Dari 7 golongan diteliti sama para ulama, itu yang 4 itu adalah orang-orang yang berprestasi secara batin, amal batin. Yang 3 baru yang amal lahir. Kenapa? Karena hakikatnya amal lahir itu bisa nggak bernilai apapun kalau nggak disertai dengan amal batin. Makanya Islam itu diposisikan di bawah dari iman. Walaupun ketika disebutkan Islam, ya di situ ada iman. Makanya para ulama membuat istilah kalimatan idza ijtama'ata iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Antara Islam dan iman ini 2 kata yang kalau disebutkan dua-duanya, maka di situ sebenarnya antara satu dengan yang lain nggak bisa. Seorang muslim pasti seorang mukmin. Seorang mukmin juga seorang muslim. Nggak bisa kita hanya salah satunya. Saya sudah beriman, tapi tidak dibuktikan dengan apa? Dengan beribadah, ya nggak bisa. Atau ada orang beribadah tapi ibadahnya orang munafik, nggak bisa. Tapi ketika disebutkan di situ berarti memang dirinci. Kalau Islam itu hal-hal yang lahir, kalau iman itu hal-hal yang batin. Jadi dari 7 golongan ini orang yang berprestasi ibadah nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah adalah ibadah-ibadah batin. Seorang imam yang adil, kemudian orang yang mencintai saudaranya karena Allah, orang yang hatinya, ini kan amal prestasi batin, orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, orang yang takut kepada Allah. Ini ada 4 nih. Pertama apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya selalu ingatnya ke masjid aja. Dikit-dikit gelisah, ini udah waktu zuhur apa belum? Waktu asar belum gitu. Pengennya segera aja. Yang kedua apa? Rajulun, yang orang prestasi apa? Dzakarallaha khalian wa fadat ainah. Seorang yang dia ingat kepada Allah, bermunajat kepada Allah dalam kesendirian, tiba-tiba air matanya itu berderai. Kemudian apa? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ini kan amalan hati semua. Terus yang keempat apa? Rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang normal, orang laki-laki digoda sama orang wanita untuk melakukan maksiat, bukan berarti dia nggak kepengen tergoda, tapi dia lebih takut kepada Allah. Dia mengatakan ini akhafullah. Ini adalah perbuatan-perbuatan batin. Ini semua adalah dianggap sebagai ibadah hati. Kemudian yang kedua al-ibadah al-qauliyah. Al-ibadah al-qauliyah berarti ibadah yang bersifat perkataan lisan. Seperti apa? An-nutqu bi kalimatit tauhid, mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini pahalanya sangat besar. Tapi sebetulnya walaupun itu memang perbuatan yang sifatnya lahir dengan lisan, ya, diucapkan dengan lisan, itu bisa nggak bernilai kalau tidak disertai dengan ibadah yang sifatnya disertai dengan apa? Keyakinan hati. Makanya para ulama kan kemarin yang sebelumnya kita sudah bahas syarat mengucapkan kalimat tauhid ada 7. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah wa faqaqallahu lima ahabba. Ini ada 7. Artinya kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau nggak disertai dengan ibadah batin, hatinya tidak paham, tidak yakin,
tidak menerima, tidak ikhlas, nah itu tidak bernilai juga. Makanya ibadah Islam ini akhirnya tetap saja di bawah dari iman. Karena iman itu ibadah hati, kalau Islam itu ibadah badan. Tapi sebetulnya dua-duanya harus dilakukan. Di sini disebutkan an-nutqu bi kalimat tauhid, mengucapkan kalimat tauhid. Wa qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an. Masya Allah. Wa qiraatul Qur'an ini termasuk ibadah qauliyah, membaca dengan benar. Wa rattilil Qur'ana tartila. Tartil itu artinya memberikan hak kepada setiap huruf sesuai dengan haknya. Yang panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan, yang dengung didengungkan. Itu namanya tartil. Nah, itu adalah ibadah qauliyah. Wa dzikrullah, berzikir kepada Allah, wa tasbih, wa tahmid, wa du'a, wa da'wah ila Allah, berdoa, wa ta'limul ilmi, wa ta'allumihi, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu. Nah, itu adalah ibadah-ibadah karena di situ butuh, walaupun sebetulnya tidak hanya lisan saja. Ketika Ibnu Abbas ditanya, bagaimana engkau bisa berhasil menjadi orang yang pinter ya? Karena beliau sebagai turjumanul Quran, sebagai orang yang bisa menerjemahkan Al-Quran, itu bisa memahami secara utuh. Kata beliau, bi lisanin saul, saya bisa seperti ini karena bilisanin saul, dengan lisan yang banyak bertanya. Nah, ini salah satu cara untuk belajar, itu memang harus bertanya, khususnya yang tidak paham, ya kan. Jadi kalau orang bertanya, kata orang itu kan ada beberapa kemungkinan. Pertama, orang bertanya karena tidak tahu, ya kan. Nah, itu harus tanya. Kalau nggak tahu, kita harus bertanya. Ada orang bertanya sudah tahu tapi ingin apa? Mengkonfirmasi apakah ini yang saya tahu ini benar atau tidak. Yang ketiga, orang sudah tahu tapi kepengin, jangan hanya dia sendiri yang tahu, kepengin supaya yang lain juga dengar jawabannya. Bagus juga. Ini seperti yang dilakukan apa? Malaikat Jibril ketika tanya kepada Nabi Muhammad. Makanya setelah dijawab Nabi Muhammad, malaikat Jibril bilang, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Karena dia sudah tahu, tapi dia ingin supaya orang lain tahu. Insyaallah tiga-tiganya bagus nih. Karena nggak tahu silakan bertanya. Kurang yakin boleh bertanya. Supaya yang lain dengar juga, jawabannya juga boleh. Yang tidak bagus itu yang keempat nih, mau ngetes ustadznya ini. Udah tahu tapi mau ngetes ustadznya, gitu kan. Ini kalau yang ini jangan, ya kan. Kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Nah, jadi yang ketiga-tiganya tadi ya. Jadi kata Ibnu Abbas, bilisanin saul. Orang untuk belajar supaya berilmu, supaya dapat ilmu, itu diantaranya bilisanin saul. Yang kedua apa? Biqalbin aqul, dengan angan-angan pikiran yang banyak. Jadi orang belajar itu memang ya harus bersungguh-sungguh ya, harus konsentrasi, bersungguh-sungguh dipahami. Walaupun sebetulnya walaupun sambil ngantuk juga dapat pahala gitu. Ya kan? Ya kan biasanya gitu, kita kan dengerin kajian, dengerin khutbah itu tantangan itu. Orang sudah berhari-hari susah tidur, giliran diajak Jumatan dengerin khutbah, tidur ya. Itu kan. Iya. Jadi padahal seharusnya kalau kita kepengen pinter dapat ilmu apa? Biqalbin aqul. Hati kita harus bangun, dengerin ya, kemudian diingat-ingat. Terus yang ketiga, bibadanin ghairu malul. Bibadanin ghairu malul, dengan badan yang tidak kena lelah. Orang belajar itu, Ibnu Abbas ketika ditanya kenapa sehebat itu, ya karena dia itu enggak bosan untuk bertanya, selalu berpikir, kemudian ya walaupun lelah-lelah juga tetap ya berusaha. Nah, itu semua termasuk tadi belajar mengajar itu adalah ibadah yang sifatnya
lisan. Walaupun mencakup yang lain tadi kan. Lisannya banyak bertanya, hatinya harus menganggit, ya. Kemudian badannya juga harus ikut berlelah-lelah. Tapi di sini yang lebih dominan sebagai lisan. Karena di situ di dalam belajar itu kita banyak bertanya, kita bunyi, kita baca dan seterusnya. Yang ketiga adalah al-ibadat al-badaniyah, ibadah-ibadah yang bersifat badan. Berarti ibadah yang bersifat badan itu maksudnya apa? Ya badan kita yang lebih dominan. Bukan berarti kalau ibadah badan bukan berarti lisannya, hatinya tidak ikut, ya. Tapi di sini dilihat yang paling intinya. Jadi kalau di sini diantaranya as-salat. Salat itu dikategorikan sebagai ibadah badan. Ya, karena memang perlu gerakan khusus, ya. Mulai dari takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Walaupun di situ ada amalan-amalan yang lain. Lisan kita harus sambil membaca kemudian hati kita juga hadir. Makanya para ulama menyebut bahwa salat itu adalah bentuk ibadah yang paling mencakup. Karena dalam salat ini ada lisannya yang membaca, kemudian ada badannya yang selalu ngikutin gerakan-gerakan yang sudah ditentukan. Tapi yang tidak kalah penting adalah hatinya harus hadir. Hatinya khusyuk, ya kan? Tetapi di sini dikategorikan sebagai ibadah badaniyah. Wasujud, sujud, wassaum, berpuasa, wal hajj dan haji, wat tawaf dan tawaf, wal jihad dan seterusnya. Ini termasuk dikategorikan sebagai ibadah badan. Tapi tadi sekali lagi ibadah-ibadah badan atau ibadah-ibadah lisan itu bisa menjadi tidak ada nilainya kecuali harus disertai dengan ibadah hati, yaitu ibadah hati yang paling pokok ada apa? Ikhlas. Makanya nanti disebutkan dalam hadis tentang kaitannya dengan ikhlas itu nanti ada 3 orang. 3 orang ini kalau secara prestasi amal ibadah itu luar biasa. Karena melakukan ibadah-ibadah yang sangat istimewa. Yang pertama, dia seorang qari'ul Quran. Orang yang ahli ilmu, baca Al-Quran, bagus bacaannya. Yang kedua adalah orang yang ahli berinfak, bersedekah. Orang yang suka melakukan berbagai macam donasi, sumbangan, ibadah berupa infak, berupa sedekah. Yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ini kalau dalam hukum lahirnya itu mereka adalah orang-orang yang sangat berprestasi dalam urusan ibadah yang sifatnya ibadah-ibadah unggulan. Tapi ternyata 3 orang ini ada yang khilaf. 3 orang ini ibadah batinnya itu, keikhlasannya itu tidak dia lakukan. Maka ketika diadili sama Allah, ini seorang qari ini dipanggil dulu sama Allah. Wahai fulan, kamu dulu itu pinter, baca Qurannya bagus, di mana-mana kamu terkenal sebagai seorang ulama, seorang qari. Apa yang kamu lakukan dengan itu? Kata dia bilang, ya Allah, saya lakukan semua ini karena untuk mencari ridhamu. Saya lakukan ini semata-mata untuk ibadah kepadamu. Belum selesai itu langsung kata Allah, kazabta, bohong kamu. Bukankah kamu dulu jadi qari, di mana-mana mengajarkan ilmu supaya kamu dianggap sebagai orang alim, sebagai seorang qari, dan kamu sudah dapatkan itu. Maka malaikat dipanggil sama Allah. Wahai malaikat, tarik orang ini, masukkan ke dalam neraka. Ini ngeri kita. Jadi ustadz, jadi qari ini juga nggak gampang, ngeri. Panggil yang kedua, yang dianggap berprestasi dari sisi sedekah. Namanya terkenal sebagai seorang dermawan, di mana-mana itu terkenal. Panggil, fulan, kamu dulu kaya,
duitmu banyak, hartamu di mana-mana. Apa yang kamu lakukan? Allah, saya lakukan semua ini. Saya sumbangkan ke ini, saya sumbangkan itu terus. Semua saya lakukan itu untuk mendapatkan ridhamu, untuk beribadah kepadamu. Langsung kata Allah, bohong kamu. Bukankah kamu dulu bersedekah supaya kamu dibilang dermawan, dibilang ini. Kamu kalau sedekah ngundang wartawan, biar kamu terkenal, nama kamu ditempelin di mana-mana. Sedekah karpet, giliran kamu nggak terpilih, karpetnya diambil lagi. Nah itu langsung malaikat suruh narik, masukkan ke dalam neraka. Yang ketiga adalah orang yang berjihad. Jihad fisabilillah itu puncaknya Islam. Wal jihad itu puncaknya Islam. Tapi karena niatnya tidak benar, supaya dibilang orang yang pemberani, dianggap sebagai pejuang, pahlawan, namanya dikenang ya, nanti dapatkan penghargaan sebagai seorang pahlawan. Niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, tapi apa? Maka ketika dia ditanya, ya dia bingung. Dia awalnya jawabnya saya berjihad karena Allah, tapi sama Allah Maha tahu apa isi hatinya. Ketika kita tidak ikhlas, Allah tahu. Makanya langsung bohong kamu. Bukanlah kamu dulu berjuang supaya kamu dibilang seorang yang pemberani dan seterusnya. Jadi ini semua kita sedang menggambarkan jadi ibadah yang lahir, baik itu dengan lisannya, baik itu dengan badannya, itu menjadi tidak bermakna, menjadi enggak ada artinya kalau tidak disertai dengan ibadah batin, yaitu beribadah dengan hati yang ikhlas. Yang keempat, yang terakhir, al-ibadat al-maliyah, ibadah-ibadah yang bersifat harta, mal, harta. Para ulama menyebutkan kurban itu adalah bentuk ibadah maliyah yang paling utama. Sebagaimana sholat adalah bentuk ibadah badaniyah yang paling utama. Dalilnya disebutkan di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya kami telah berikan engkau nikmat yang banyak. Fasholli li rabbik, maka sholatlah. Nah, ini sholat. Jadi ketika Allah sudah karuniakan nikmat yang begitu banyak, dan konsekuensinya Allah perintahkan dia untuk sholat. Ini sebagai bukti bahwa sholat adalah ibadah yang badaniyah yang paling utama. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Kurban itu artinya kita mengeluarkan harta ya. Harta kecintaan kita, kambing, sapi dan seterusnya. Yang mungkin zaman itu ya itu harta yang sangat bernilai. Makanya para ulama menyebutkan bahwa ketika Allah menghimpun dua ibadah ini dalam ayat surat Al-Kautsar ini menunjukkan bahwa salat itu adalah ibadah badannya yang paling utama, kemudian berkurban itu adalah ibadah yang bersifat harta yang paling utama. Wa minha az-zakah, di antara bentuk ibadah maliyah adalah zakat. Was-shadaqah, dan sedekah. Jadi sini kalau zakat disebutkan tersendiri, berarti sedekah yaitu sesuatu yang berbeda. Tapi biasanya ketika disebutkan sedekah di sini nanti di dalamnya ada termasuk di dalamnya zakat. Makanya Allah SWT berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara. Sungguhnya sedekah itu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Ada 8 asnaf itu disebutkan. Itu adalah yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Makanya para ulama menyebutkan ketika disebutkan sedekah itu mencakup ada sedekah wajib, itu berupa zakat, ada sedekah sunnah, yaitu sedekah infak, yang lain-lain itu sedekah sunnah. Itu kalau dilihat dari sisi jenisnya. Kemudian ada yang sifatnya bersifat harta, tadi pemberian harta. Ada yang sifatnya non harta seperti sedekah dengan ilmu, sedekah dengan senyum. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika
shadaqah. Nah, itu berarti sedekah dengan senyum. Nggak mesti harus banyak duit, itu ternyata kita bersedekah. Wadzabhu, dan menyembelih, wan nadhar, dan nadhar, bi ikhraj syai'in minal mal, mengeluarkan, di nadhar ingin memberikan sesuatu. Kalau saya sembuh, pas yang lain corona baru meninggal, dia kena corona juga. Pas lagi sakit dia bilang, ya Allah kalau saya sembuh saya akan motong kambing, undang nih jamaah Baitul Izzah. Begitu sembuh, itu nadhar namanya, harus. Itu namanya nadhar yang ditaklik, muallak. Ada nadhar yang muallak, ada nadhar yang tidak. Kalau nadhar muallak itu nadhar yang dikaitkan. Pokoknya saya kalau sembuh maka saya akan melakukan ini. Kalau sembuh wajib melakukan, kalau enggak. Tapi ada nadhar yang tidak pakai taklik apapun. Pokoknya saya mau ini, ya udah. Kalau kita tidak ada takliknya berarti ya sudah, kita harus melakukan. Kemudian apa? Ya banyak sekali ya terkait dengan jenis-jenis ibadah maliyah ini ya, yaitu ibadah yang dilakukan dengan mengeluarkan harta. Dan harta ini memang dalam Islam itu sesuatu yang menjadi tujuan syariat untuk dijaga. Makanya ada maqasidus syariah itu di mana Allah Subhanahu wa taala dengan syariat ini kita diperintahkan untuk menjaga 5 hal. Hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul aqli, menjaga akal. Kemudian apa? Hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Kemudian hifdzun nasri, menjaga keturunan. Yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi, termasuk yang sangat dihargai dalam Islam ini harta orang lain kita harus jaga, jangan sampai artinya kita harta diri kita, harta orang lain kita harus betul memperhatikan itu. Jangan sampai kita mencorok atau memakan harta orang lain yang kita tidak berhak untuk memakannya. Baik, insyaallah nanti kita akan lanjutkan yang bagian kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Nah, ini banyak sekali ibadah ghairu mahdhah. Tadi baru ibadah mahdhah saja yang mencakup ibadah hati, ibadah lisan, apalagi ibadah badan, kemudian ibadah yang bersifat harta. Baik, waktu juga yang mungkin membatasi kita karena masih banyak kesibukan yang lain. Saya kembalikan ke Pak Ustadz. Mungkin akan ya, jazakumullah khairan kepada Ustaz yang menyampaikan tentang ibadah ya. Kalau kita rangkum bagaimana agar semua kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi itu tadi agar bisa bernilai ibadah karena mencakup seluruhnya. Tadi al-ismu istimewa, jadi semua terkait dengan masalah yang Allah cinta atau kita cinta, dan Allah cinta terhadap perbuatan kita. Kemudian juga Allah ridho dengan perbuatan kita, baik yang bersifat adalah qalbu, hati, ya, kemudian juga perkataan, qaul, kemudian juga badan kita dan mata. Bisa mencakup ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Jadi semuanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Semua bisa mencakup semuanya. Jadi ada tasdiqul bil qalb, kemudian qaulul bil lisan, diucapkan dengan hati, kemudian wa amal bil arkan, jadi ada aplikasinya. Jadi tidak cukup dengan hati, juga tidak cukup dengan perkataan. Jadi ada aplikasinya juga, ada perbuatan dari jasad kita, dari badan kita. Ada waktu mungkin sekitar 5 menit, ada yang mau bertanya? Paham semua Ustaz ini. Jangan gara-gara takut tadi yang keempat gitu ya. Ya. Takut yang memperhatikan. Ya. Kata Ustaz juga. Ya. Alhamdulillah ya, tinggal kita menginternalisasikan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Salim ya, mudah-mudahan sekali lagi bisa kita aplikasikan semuanya, baik secara qalbu kita, hati kita, kemudian lisan kita, ucapan-ucapan kita, kemudian
majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk menyempurnakan kita berusaha untuk memimpin doa. Baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala yawmiddin. Wa sallallahu Allah tabaraka wa ta'ala kulli sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li qadatina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsanaha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.